Mengikuti? Oke. Setelah senja, hadirlah malam. Dibingkai bulan, dibingkai bintang yang lebat nan rupawan. Mari sambut Okso and Showcase berbagi praktik baik implementasi pembelajaran mendalam dengan panelis yang hebat-hebat dan menawan. Inilah panelis kita. Yang pertama, kita sambut Bapak Muhammad Abror SPD dari SMA Negeri 1 Lampung Ilim. Beliau mengaku mata pelajaran geografi. Selamat datang Bapak. Panelis yang kedua kita yaitu Ibu Niken Dwi Lestari SPD dari SMA Negeri 3 Terbung. Oke, dengan keyakinan dan penuh wibawa, beliau mengajar atau mengaku mata pelajaran geologi. Dan panelis kita yang ketiga yaitu Bapak Patila Katala Esos MPD dari SMA Negeri 5 Terbung. Nah, ini sudah tidak asing ya, sudah terkenal di dunia nyata maupun di dunia maya. Beliau mengaku mata pelajaran sosiologi. Oke, selamat datang di Okso and Showcase berbagi praktik baik implementasi pembelajaran mendalam Lokus 16 SMA Negeri 3 Tabung. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nampak dari wajah-wajahnya berseri, udah siap untuk menyajikan materi pada kesempatan Okso hari ini ya Bapak Ibu. Para hadirin juga sangat luar biasa, wajah-wajahnya menunjukkan haus akan ilmu dan nanti tidak akan sabar untuk bertanya. Di talkshow kali ini kita akan mendengarkan sajian materi pembelajaran mendalam yang akan disajikan oleh 3 panelis kita. Yang pertama yaitu materi implementasi perencanaan, materi strategi perencanaan pembelajaran mendalam yang akan disajikan oleh Bapak Muhammad Abror SPD. Ibu Niken Dwi Lestari SPD nanti akan menyajikan materi inovasi pembelajaran dan dilanjut oleh Bapak Patila Katala Esos MPD yang akan menyajikan materi hasil dan refleksi pembelajaran. Setelah itu kita nanti akan mengadakan sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu para hadirin sekalian yang mengajukan pertanyaan. Nanti akan kami kasih apresiasi berupa door prize dari dunia ini. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, berhubung kita juga keterbatasan waktu, nanti waktu untuk penyajian hanya 30 menit. Berarti dibagi masing-masing penyaji itu 10 menit. Siap ya Bapak Ibu? Oke, kita serahkan untuk penyajian materi yang pertama kepada Bapak Muhammad Abror SPD. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Harin SPDI selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi praktik baik implementasi pembelajaran mendalam, pelatihan pembelajaran mendalam di SMA Negeri 3 Tabung yaitu Lokus 16 dalam bentuk talk show dan showcase. Dari sini saya sangat berbangga sekali diberikan kepercayaan untuk bisa menjadi panelis di kegiatan talk show and showcase implementasi pembelajaran mendalam di Lokus 16 SMA Negeri 3 Tabung ini. Dan di sini saya akan berbagi praktik baik tentang pelatihan pembelajaran mendalam yang telah kami ikuti lebih kurang 3 bulan di SMA Negeri 3 Tabung ini. Baiklah, Bapak Ibu, mohon pamit berdiri ya. Baik, di sini saya akan berbagi tentang
perencanaan atau strategi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran mendalam. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang pembelajaran mendalam ini. Tadi diawali oleh dari Pak Kacak. Katanya pembelajaran mendalam ini bukanlah sebuah kurikulum. Kita bukan merubah kurikulum, tapi pendekatan mendalam yang kita gunakan di dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, kita lihat dulu apa itu pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan murid kita di dalam kelas, ya, untuk lebih bermaknanya kegiatan pembelajaran dengan menggunakan melalui olah pikir, olah rasa, olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi ini bagaimana caranya? Semua kegiatan itu Bapak Ibu guru hebat yang bisa berhadir di Lokus 16 pada kegiatan talk show and showcase ini, itu harus kita awali dengan perencanaan. Apapun model kegiatan yang akan kita laksanakan, kalau perencanaannya baik, insya Allah pelaksanaannya akan baik dan juga hasil akan juga baik. Dan di sini ini untuk yang pembelajaran mendalam, kita lanjut. Apa saja komponen dalam perencanaan pembelajaran mendalam itu? Kita harus menentukan dulu capaian dan topik pembelajaran kita. Apa topik yang akan kita ajarkan pada kegiatan pembelajaran tersebut? Dan di sini kami ditekankan, karena mumpung di sini juga turut berhadir para kepala satuan pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Tapung, maka sekarang rencana pembelajaran itu atau RPP atau RPM ataupun modul itu diarahkan agar dibuat per pertemuan. Jangan lagi langsung per semester, tapi per pertemuan. Kenapa? Karena peserta didik kita itu harus kita ketahui, kita tentukan dulu capaian dan topik pembelajaran yang akan kita gunakan. Selanjutnya, rencana kegiatan pembelajaran yang kontekstual dan relevan yang kita ajarkan di dalam kelas. Selanjutnya, kita manfaatkan pendekatan disiplin ilmu. Setiap materi yang kita ajarkan selalu ada disiplin ilmu yang ada di sekolah kita. Contoh saya geografi itu akan selalu bersinggungan dengan sejarah, biologi, sosiologi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya menentukan tujuan pembelajaran. Ini kita turunkan dari CP. Tujuan pembelajaran kita apa? Kita turunkan dari CP. Selanjutnya menentukan kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini ada 4 yang harus kita tentukan di waktu kita merencanakan pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Yang pertama ada praktik pedagogis. Praktik pedagogis apa yang akan kita buat? Bagaimana caranya ini? Di dalam pendekatan pembelajaran mendalam, kita harus awali, kita harus kuasai kelas kita masing-masing. Di awal tahun ajaran kita udah tahu nih kelas berapa aja yang akan kita hadapi. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita lakukan dulu Bapak Ibu asesmen di awal atau as learning agar kita tahu praktik pedagogis apa yang akan kita buat pada mereka. Selanjutnya lingkungan belajar di mana saja kita nanti akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya di sini adalah pemanfaatan digital. Dan ini kita dituntut sekarang Bapak Ibu. Kita sekarang mendidik, mengajar, membina anak-anak yang berada pada Gen Z. Gen Z itu sangat tidak bisa jauh dari yang namanya gadget. Maka pembelajaran ini bagaimana sebisa mungkin kita olah, kita racik agar kita bisa memanfaatkan yang berbasis digital. Kita lanjut setelah itu implementasi pembelajaran mendalamnya nanti di dalam RPM kita, di dalam modul kita atau di dalam RPP kita. Yang pertama kita lihat perencanaannya. Perencanaan pembelajaran mendalam melalui refleksi guru terhadap diri sendiri. Kita refleksi diri kita dulu Bapak Ibu. Kita udah totalitas atau belum dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Atau masih setengah-tengah? Atau hanya untuk menghabiskan tanggung jawab kita di hari itu? Selanjutnya, karakter
persiapkan jauh sebelum kita akan pergi ke kelas tersebut. Selanjutnya sumber daya dan mitra pembelajaran. Sumber daya ada di sekolah kita dan mitra teman sejawat kita, mari kita fungsikan dengan baik. Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran dengan prinsip yang berkesadaran. Kita ingin mereka ini sadar loh Bapak Ibu. Sadar apa? Sadar bahwasanya mereka itu seorang murid yang umur mereka ini digunakan untuk mengikuti kegiatan belajar, mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu berada dalam kelas. Selanjutnya yang bermakna. Dan ini sebelum kegiatan pembelajaran mendalam diadakan oleh Menteri Pendidikan kita sekarang. Sebenarnya ini sudah sering kita laksanakan di dalam kelas. Kita aja mereka melihat di kehidupannya sehari-hari apa kaitannya dengan pembelajaran kita waktu itu. Tinggal lagi pada pembelajaran mendalam ini kita lebih diarahkan untuk terstruktur, di mana berkesadarannya, di mana kita letakkan bermaknanya, dan kapan kita merefleksinya. Jadi kalau pada kegiatan pembelajaran mendalam ini kami singkat dengan ya di prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggunakan BBM. Selanjutnya asesmen. Asesmen ini Bapak Ibu jangan kita adakan hanya di akhir saja. Dari awal kita adakan asesmen dia. Kita nilai teman antar sejawatnya. Ya, kita awali menilai dia sebelum kegiatan pembelajaran agar kita tahu apa langkah konkret yang akan kita laksanakan pada kegiatan pembelajaran nantinya. Ya, jadi di sini asesmen tidak hanya berfokus pada penugasan teori saja. Jangan hanya materi kita yang kita berikan asesmen. Tentang diri dia juga penting, penilaian diri, penilaian antar teman agar kita tahu. Kalau kita udah tahu, kita tahu racikan apa yang cocok untuk masing-masing murid ini. Ya, selanjutnya tetapi juga pada pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, penerapan dalam kehidupan nyata. Kita ingin pada pembelajaran mendalam itu di kehidupan nyatanya. Karena menteri kita sekarang apa? Rules dari semuanya ini adalah 8 DPL, 8 dimensi profil lulusan. Kita ingin mereka yang beriman dan bertakwa. Kita ingin mereka yang apa? Yang tahu bahwa saya dia itu seorang warga negara yang harus memberikan andil kepada dirinya dan juga masyarakat. Oke, kita lanjut. Dan ini format dari RPM atau modul dari pembelajaran mendalam. Di rencana pembelajaran mendalam kita harus ada identifikasi siswa kita. Selanjutnya kita desain pembelajarannya mendalamnya. Selanjutnya pengalaman belajar yang seperti apa yang kita rancang nanti. Untuk pengalaman belajar ini jangan sampai kita berharap satu tujuan pembelajaran itu sehari kita pengen pengalaman nyampe, kita pengen mereka paham, kita pengen mereka tahu artinya, kita pengen mereka refleksi. Jangan, ini tidak bisa dengan satu pertemuan saja, tetapi sampai satu tujuan pembelajaran itu selesai. Mungkin itu sekian dari saya. Kalau ada salah itu memang karena saya manusia tidak luput dari salah. Ya, kalaupun ada lebih itu karena Allah yang memberikannya kepada saya untuk bisa tampil di depan ini pada sekarang ini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Muhammad Abrol. Sangat luar biasa, sangat menguasai bahwa strategi perencanaan itu sangat penting untuk mendesain pembelajaran kedepannya. Oke, untuk penyaji berikutnya yaitu Ibu Nika Endri Lestari yang akan menyajikan tentang inovasi pembelajaran. Silakan Ibu. Menit ke 15. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menjadikan kegiatan kita ini kegiatan yang penuh rahmat, penuh berkah dan penuh ampunan. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu?
evolusi biasanya Bapak Ibu ini anak-anak bosen gitu. Karena apa? Hanya sekedar pengetahuan, menghafal. Nah, saya coba menghadirkan di kelas saya dengan pembelajaran dengan simulasi. Nah, yang saya lakukan ya, Bapak Ibu, untuk materi tentang seleksi alam itu di kelas saya menghadirkan kegiatan simulasi di mana murid itu mengalami langsung proses simulasinya. Nah, jadi saya menggunakan media kancing genetika dengan membuat 2 daerah petakan di lantai ruang kelas, kemudian di lokasi rumput hijau di halaman kelas. Alhamdulillah dengan murid-murid mengalami langsung proses simulasi tersebut, murid-murid lebih paham, lebih mengerti dan antusias dalam kegiatan pembelajaran. Ini ada kegiatan memahaminya, ini aplikasi di lantai ruang kelas. Jadi ini muridnya Bu, 4 warna kancing genetika itu ditabur, kemudian dalam waktu 1 menit itu secara random diambil gitu. Nah, ini beda lokasi, beda nanti mana kancing genetika yang survive. Nah, ini yang menandakan kalau di lantai ruang kelas itu yang survive, kalau yang sedikit terambil itu putih, kancing genetika warna putih. Kenapa? Karena dia mampu berkamuflase dengan lantai ruang kelas. Nah, nanti kalau di lokasi rumput hijau tentunya warna hijau. Jadi murid-murid itu bisa memahami bahwa ternyata dalam proses seleksi alam itu hanya makhluk hidup yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang terus untuk dapat bertahan. Nah, hasilnya alhamdulillah murid-murid saya lebih semangat, kemudian lebih paham, tidak hanya sekedar hafal, kemudian juga murid-murid lebih berpikir kritis. Perubahan pada diri saya, alhamdulillah saya berhasil mencoba menerapkan cara mengajar yang baru. Kemudian saya coba juga untuk menerapkan inovasi pembelajaran itu di mata pelajaran genetika. Nah, Bapak Ibu, untuk genetika ini adalah matematikanya biologi. Ya, besar ya. Ini materi yang sangat menakutkan nih bagi kelas 12 karena hitung-hitungan gitu. Nah, saya coba terapkan dengan model pembelajaran PBL, kemudian kegiatan murid itu membuat flip chart genetik. Nanti Ibu Bapak Ibu boleh lihat di stand showcase-nya kelompok IPA, itu ada di situ contoh flip chart-nya, kartu genetika. Kemudian juga untuk mengaplikasinya, yaitu murid-murid belajar membuat puzzle genetik. Jadi dikasih studi kasus, nanti murid-murid membuat puzzle genetik dengan diagram padat untuk persilangan-persilangannya. Ini videonya Bu yang saya lakukan Bapak Ibu di kelas. Ini sekilas proses pembelajaran yang ketika saya memberikan materi tentang pewarisan sifat. Nah, ini open class yang pertama yang saya lakukan. Ini Masya Allah didampingi oleh Bapak Ibu Fasil dan juga diobservasi oleh teman-teman pelatihan PDM. Berikutnya pada open class kedua, saya masih mengambil materi tentang pewarisan sifat Bapak Ibu. Di sini materinya itu topiknya tentang penyimpanan buku Mendel. Nah, di sini sama saya masih melakukan kegiatan pembelajaran dengan model PBL, problem based learning, karena memang salah satu yang pembelajaran yang berinovasi itu salah
yang luar biasa untuk Ibu Niken Dwi Lestari lagi. Sangat berapi-api tadi ya Bapak Ibu. Walaupun tidak disajikan pasti kita bisa membayangkan bahwa pembelajaran dari yang datang Ibu Niken ini pasti berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Apalagi disajikan seperti itu tadi, itu sudah menerapkan implementasi pembelajaran dalam. Oke, berikutnya yaitu panelis yang ketiga, kami berikan waktu untuk Bapak Fadila Katala, Esos NPD, yaitu tentang hasil dan refleksi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya dalam menyampaikan materi di praktek berbagi praktek baik pada implementasi pembelajaran dalam. Mohon maaf sebelumnya, mohon sendiri. Silakan Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Saryati yang dulu pernah ada ke sana dengan Salimah. Dan juga Pak Agus, kalau dijelaskan mengenai sekolah kami sekolah yang terbuka karena menerima, tapi sudah ada artinya 6. Namun kalau ditengok dari panelis pada hari ini, justru saya yang kedua. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan ini saya kebagian hasilnya. Kalau dua yang pertama tadi menyusun strategi dan segala macamnya, yang kedua melaksanakan, mengolah dan segala macamnya. Saya dapat hasilnya. Ibarat buat kue saya tinggal makan aja. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan hasil belajar siswa dan refleksi pembelajaran. Ini merupakan produk akhir dari suatu pendidikan selama di sekolah. Tidak perlu banyak berkenalan, mungkin sudah tahu. Mohon maaf pada Bapak Ibu yang mungkin tidak saya sapa secara langsung karena durasi juga. Disclaimer dulu di awal supaya kita bisa memahami bersama. Tapi saya mungkin lebih banyak kita mengenai pengalaman nantinya. Untuk hasil belajar kita pahami sebagai perubahan positif pada diri peserta atau murid setelah mengikuti proses belajar yang dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Sedangkan refleksi pembelajaran merupakan suatu proses meninjau evaluasi dan merenungkan pengalaman belajar yang telah dilalui oleh murid dan pendidik secara bersama. Jadi kegiatan di awal merupakan mengetahui bagaimana hasil proses pembelajaran yang dilakukan tadi mulai dijelaskan oleh panelis kedua, dan di akhir untuk mengetahui apa sih yang dirasakan oleh pendidik atau murid dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, mungkin itu yang disebutkan itu yang kita paham bersama. Nah, perlu kita pahami juga bahwa dalam mengetahui hasil pembelajaran itu dilakukan asesmen. Nah, asesmen perlu ada prinsip yang kita pahami bersama. Pertama, berkeadilan, otentik, objektif, edukatif, dan holistik. Rasanya tidak perlu saya mengajar itik berenang atau ikan berenang. Semuanya sudah bisa kita pahami. Dan juga di poin selanjutnya hasil evaluasi belajar tersebut ada 3 ranah, walaupun ini dalam sering menonjol di kurikulum 13, namun di kurikulum Merdeka di hasil akhir di rapor anak hanya muncul satu angka atau satu nilai yang merupakan ramuan dari 3 aspek ini, aspek kognitif, psikomotorik, dan sikap atau afektif. Selanjutnya, berkaitan refleksi pembelajaran ini tergambarkan suatu proses peninjauan ulang terhadap proses yang telah kita lakukan. Maka proses evaluasi terhadap pengalaman belajar hal ini perlu dilakukan. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan. Apa yang kita peroleh dalam proses pembelajaran ini tadi rencana Bu Niken sangat luar biasa. Kalau saya orang sosiologi lebih banyak cerita. Hampir mungkin tidak ada bendanya. Yang jelas itu suatu pengamatan fenomena yang terjadi di masyarakat. Kalau biologi, jelas tadi sudah digambarkan. Dan juga kelemahan dalam proses pembelajaran dengan tahunya hasil pembelajaran dan merefleksi akan mudah kita mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengaitkan teori dan praktek dalam pembelajaran. Kita banyak tahu teori, bagaimana teori tersebut bisa dipraktekkan.
atau diri kita sendiri bagaimana dengan teori pedagogik. Terakhir, mendorong perbaikan. Tentu dengan refleksi mendorong kita untuk memperbaiki dari proses pembelajaran dan pada akhirnya akan menghasilkan belajar siswa yang lebih baik. Mungkin Pak Operator boleh tunjukkan sedikit layarnya. Tidak terbaca. Ini pengalaman awal. Saya seorang guru sosiologi yang sekarang juga dalam sebuah kelas. Awal kegiatan pembelajaran sering bercerita karena di sosiologi kalau Pak Operator mungkin bisa buat peta, kan? Kalau saya cerita, tak mungkin masyarakat atau rakyat di bawah semuanya penuh di sekolah. Maka cerita pengalaman mereka mengenai peristiwa yang ada hubungannya dengan menteri yang akan dipelajari. Kalau belajar dengan kelompok sosial, tentu saya cerita dengan kelompok sosial. Karena seperti itu. Yang kedua, pada akhirnya belajar tidak melakukan asesmen. Ya, saya tidak mau melakukan asesmen. Hanya bercerita, dan pada akhirnya saya akan hubungkan dengan materi tersebut. Kalau kelompok sosial itu saya cerita, inilah fenomena yang terjadi di masyarakat, inilah kelompok sosial. Dan selanjutnya, jika semua materi sudah selesai, saya ingin melakukan UH. Kalau kita sekarang sumatrik 7 belajar gitu. Kalau sekarang, ini yang melakukan pada dahulunya. Lanjut, kalau alhamdulillah dengan mengikuti proses pembelajaran mendalamnya ada perubahan step by step. Memang kalau secara keseluruhan mungkin belum gitu, namun sudah ada progres yang baik. Saya rasakan bahwa siswa lebih antusias untuk mengikuti proses pembelajaran. Kami ikuti di proses pembelajaran ini di SMA Negeri Ketapung, pelatihan perbaikan dalam proses pembelajaran. Sebelum masyarakat inti melakukan asesmen diagnostik sebagai asesmen learning, ya, atau dikenal sebagai diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal dari siswa. Dan pada akhirnya dalam proses kalau belum sampai pada akhir materi maka dilakukan penilaian formatif dan juga di situ bisa tulis pada akhirnya melakukan penilaian sumatif. Jadi salah satu ciri khas dari pembelajaran dalamnya adalah proses penilaian yang dua macam, yaitu formatif dan sumatif. Hal yang baru lagi di formatif ternyata juga bukan menjadi hasil akhir dari sebuah rapor, hanya mengamati proses pembelajaran terjadi. Apa sih keunggulannya kira-kira dalam proses pembelajaran yang sebelumnya? Kalau memang ini bukan kurikulum, apa sih hal yang baik? Menurut kami, pembelajaran mendalam sudah memolakan ada DPM, ada pengalaman belajar, ada prinsip pembelajaran, dan ada kerangka pembelajaran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kak dengan pola ketika 4. Terus desain pembelajaran lebih baik dan bermanfaat dengan adanya kemitraan dan pemanfaatan digital. Nah, tentu dengan adanya kemitraan, siswa tahu bentuk nyata dari suatu proses yang di mana masyarakat itu terjadi hal tersebut. Dan ketiga, menggunakan proses pembelajaran berkolaborasi. Tadi sampaikan olehnya PBL dan PBL dan PBJL. Memang tidak tertutup kemungkinan kalau kita setiap bertemu guru diskusi dan diskusi terus. Mungkin itu satu yang merusak, maka waktunya salunya lagi. Baik Pak, sedikit. Yang keempat adanya refleksi yang dapat memberikan berbalik dari murid. Ini yang terkait dengan proses. Tantangannya, mengolah hasil dan refleksi membutuhkan strategi yang beragam. Jadi dengan bermacamnya yang kita lakukan, para siswa tentu mempunyai strategi beragam. Yang kedua, memastikan seluruh murid aktif dalam belajar dan refleksi. Yang selama ini saya lakukan refleksi itu tidak saya lakukan. Maka sekarang mulai bagaimana yang rasakan pada minimal, bagaimana yang kalian rasakan hari ini, menyenangkan atau tidak menyenangkan, atau ada bagian yang menyenangkan. Umumnya mereka jawab menyenangkan, mungkin takut kali itu. Tapi itu nyatanya. Terakhir kesediaan alat, memang tadi sampaikan oleh Bukan, tidak perlu hal-hal dulu, tapi bagaimanapun kalau mau lebih baik tentu lebih lengkap alatnya.
kesimpulan, menentukan hasil dari beberapa rangkaian mulai dari proses perencanaan pembelajaran. Jadi asesmen hasil itu sebenarnya ditentukan oleh perencanaan pelaksanaan. Nah, baru kita bisa harapkan hasilnya lebih baik. Dan kedua, bahwa hasil belajar menggambarkan perkembangan yang konsisten pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, pengalaman mengajar menjadi sarana refleksi untuk meningkatkan metode, pendekatan, dan strategi agar lebih sesuai dengan karakter belajar siswa. 4. Diperlukan kolaborasi berkelanjutan dari antara guru dan murid untuk menyatakan pembelajaran berkesudahan, bermakna, dan menyenangkan. Mudah-mudahan proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah masing-masing atau di kelas sekolah masing-masing, 3 prinsip itu berjalan dengan baik. Ini kira-kira hal-hal yang di dokumen atau produksi dari anak kami merupakan dalam bentuk peta konsep. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat luar biasa. Tadi sudah diramu, disajikan, dinikmati dari adanya pembelajaran mendalam ini. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Bu Sarbiati tadi ya, udah semua panelis ternyata ada hubungannya sama Bu Sarbiati. Oke, luar biasa. Sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Kami buka 3 penanya. Ini nampaknya sudah tidak sabar untuk bertanya, untuk lebih menguliti apa itu pembelajaran mendalam. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, berdiri, sebutkan nama, dan boleh ditujukan pertanyaannya untuk siapa. Oke. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Putra. Saya dari SMA Negeri 4 Apung. Saya mau bertanya nih Pak, kepada yang pertama tadi, Pak Muhammad Abdul. ya. Di sana tadi apa menyampaikan tentang memuliakan siswa. Yang sekarang saya tanyakan Pak, bagaimana cara kita memuliakan siswa dalam pembelajaran mendalam tersebut Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke penanya kedua. Maaf ya Pak, belum nanti aja sekalian. Penanya kedua, oke, silakan Bapak sebutkan nama dan asal instansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati panelis yang ada di depan dan juga Bapak Ibu yang sudah bisa hadir pada hari ini. Saya perkenalkan diri, nama saya Sudarmono dari SMA 5 Apung. Baik, yang saya tanyakan di sini, kebetulan saya guru bimbingan dan konseling. Pembelajaran dari bimbingan konseling ini sebenarnya sudah mendalam. Saya selalu mengikuti baik workshop dan pelatihan dan sebagainya tentang belajar mendalam ini memang tidak jauh berbeda yang dilakukan oleh guru BK-nya, yaitu memahami keinginan anak tersebut. Yang saya mau tanyakan, ada nggak sih bedanya belajar mendalam mapel mata pelajaran ini dengan pelajaran mendalam yang dilakukan oleh guru BK? Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Satu lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tadi sudah 2 bapak-bapak, mana tahu bagian ibu-ibu mau bertanya. Ada ibu atau bapak lagi? Oke, ya, luar biasa bapak semua. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktu yang disempatkan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya yang kami hormati para finalis, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu peserta pelatihan mendalam dan tamu undangan yang hadir. Izin bertanya, sebelumnya nama saya Sutrisno dari SMA Negeri 1 Kampung Bulu. Saya tertarik dengan yang disampaikan Bu Niken tadi, penerapan pembelajaran mendalam di dalam pembelajaran. Memang pada intinya dari kurikulum yang sebelumnya juga bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik di kelas
Saya ingin bertanya, mungkin Bu Niken bisa berbagi pengalaman. Kita berhubungan ingin menciptakan pembelajaran menarik di dalam kelas, tetapi terkadang kondisi siswa dan fasilitas yang kurang mendukung ini. Jadi trik-trik yang mungkin bisa dibagikan dalam penerapan pembelajaran dalam supaya menarik bagi siswa ini di dalam kelas, kira-kira apa saja yang bisa diperhatikan? Selain itu ya tadi apa tadi ya, PJPL tadi diperhatikan ya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk para penanya kita, Bapak Ibu. Oke, tadi ada yang pertama yaitu Bapak Rian dari SMA Negeri 4 Tabung yang ditujukan pertanyaannya untuk Bapak Abrol ya, yaitu bagaimana cara konsep memuliakan murid itu seperti apa? Silakan Bapak Abrol. Oke, terima kasih kepada Pak Rian yang telah berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada kami panelis. Yang pertanyaan Pak Rian yaitu dari SMA Negeri 4 Tabung ya. Anggotanya Bu fasilitator kami kayaknya, anggotanya Bu Asmanida. Ya, apa udah dibisikkan nih Bu? Oke, terima kasih Pak Rian. Tadi Pak Rian bertanya, sebelumnya Pak Rian guru mata pelajaran apa? Bahasa Inggris. Baik. Di sini Pak Rian, bagaimana cara kita untuk memuliakan ya murid kita di dalam kelas? Pada kegiatan pembelajaran mendalam itu tujuannya itu adalah mencapai 8 DPL dan bagaimana mereka bisa ini kita muliakan. Tapi bukan hanya mereka yang kita muliakan, mereka pun harus memuliakan kita. Maka pada pelatihan kami ada guru dan murid itu saling memuliakan. Bagaimana cara mencapainya? Yang pertama adalah di awal kegiatan pembelajaran mendalam kemarin, itu di dalam kelas kita berubah dulu ya. Kita ini guru yang PPT kah atau guru yang PPB? Kalau kita masih yang PPT, untuk memuliakan murid ini masih jauh. Kita harus guru yang berpola pikir bertumbuh. Jangan masih pola pikir tetap dia nggak bisa ya. Dia dari kelas 10 udah kayak gitu, mau kita apain lagi kelas 11? Jangan. Kita harus yang berpola berpikir yang bertumbuh. Karena setiap murid itu punya potensi. Bagaimana potensinya ini bisa kita tumbuh kembangkan dan akhirnya dia tamat nanti dia bisa bawa 8 dimensi profil lulusan yang merupakan tujuan dari pendekatan pembelajaran mendalam. Yaitu juga di dalam kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan mencapai dengan olah rasa, olah hati dan olahraga. Dan juga murid-murid ini pada di awal tadi saya bilang kan, perencanaan pembelajaran itu kita lihat apa DPR yang cocok. Terus kegiatannya kita harus dalam kegiatan berkesadaran kita sudah memuliakan mereka. Bagaimana kita menuntut mereka untuk sadar mengikuti kegiatan pembelajaran. Dia sadar kalau dia itu seorang warga negara yang patut untuk mendapatkan pelajaran. Dan juga mereka gembira di dalam kelas mengikuti pembelajaran sampai pada momen mereka itu mencapai momen aha. Apa itu aha? Karena murid kita itu ada, oh itu ya Pak, oh ini ya Pak. Terima kasih ya Pak. Bagi Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini, apabila pernah mendapatkan terima kasih dari muridnya, itu hal yang sangat membahagiakan bagi kita. Dan mereka juga menjadi kita muliakan. Mungkin itu dari saya Pak. Kalau ada salah mungkin atau kurang boleh tambah dari Bapak Ibu. Cukup? Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas ya tadi Pak Rian ya tentang pertanyaan Bapak, yaitu tentang konsep memuliakan murid itu seperti apa dijelaskan oleh Bapak Abro. Kemudian pertanyaan kedua yaitu dari Bapak Sudarmono dari SMA Negeri 5 Tabung. Ini tadi tidak ditujukan kepada panelis tertentu atau Pak. Oh iya kan? Ya tidak ada kebenaran ya. Oh tidak. Pak Fadil aja yang menjawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan moderator. Pertanyaannya memang tidak ditujukan tadi. Penanya sama-sama asal. Nanti kalau saya salah jawab, ketemu nanti di luar dari sekolah. Jangan Pak. Ditanya lagi. Kalau
Maksudnya dikonfirmasi ulang kalau tidak bisa di ruangan ini tidak cukup waktu gitu. Baik, kalau nanti saya keliru berkaitan pertanyaannya, saya nangkapnya apa sih pembelajaran mendalam di Mapel dengan pembelajaran di BK gitu. Kebetulan kalau Pak Sudarmono pernah saya saksikan dia ngajar juga, karena dulu saya di perpustakaan yang maksud itu dia ngajar. Memang luar biasa. Anak diberi kesempatan untuk memunculkan apa sih rencana dia untuk kedepannya karena dia BK. Nah, tadi Komno sendiri sudah mengatakan bahwa kami sudah melaksanakan pembelajaran dalam itu. Apakah ada bedanya? Ya tidak kalau itu. Nah, tentu bagi kami ada bagian-bagian tertentu yang sebetulnya bukan berbeda, penyempurnaan atau perbaikan dalam proses belajar itu sendiri. Kalau muncul prinsip berkesadaran, apakah dulu belum bersadar? Saya sudah, tapi apakah mayoritas dia? Tunggu dulu gitu. Nah, diharapkan dengan proses pembelajaran mendalami secara mayoritas itu bersadaran untuk proses belajar. BK orangnya sebetulnya untuk menyadarkan orang itu gitu. Nah, maka di BK sudah dilaksanakan di Mapel ini bolehlah dikatakan bahwa kami ini ambil ilmunya BK gitu. Karena tugas BK itu kan menyadarkan justru yang bersalah-salah aja yang masuk kan. Nah, tugas kita dulu pertama menyadarkan. Kalau dikatakan berbeda terus sekarang ini justru Pak Ono sekarang sudah mendekati sama kita gitu. Dulu mungkin berbeda. Ya, nanti saya sampaikan yang berbeda. Jadi kalau substansi itu kita akan sama itu. Terus mengaplikasi. Nah, dalam proses pembelajaran anak harus mampu mengaplikasikan apa yang telah dapatnya. Dia berkesadaran, proses itu berkesadaran, bermakna, itu ya. Terus menyenangkan. Jadi proses itu sudah dilakukan sebenarnya. Nah, apa sih yang membedakan di mendalam dengan yang dilakukan BK? Di BK tidak ada proses mencari hasil menilai. Nah, di proses pembelajaran Mapel ada hasil, ada refleksi. Nah, mungkin itu yang membedakan sedikit loh. Di hasil belajarnya itu. Kalau di BK, bagaimana mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan, bagaimana meningkat kesadaran mereka untuk menghasilkan apa yang diinginkan. Sementara di Mapel, kesadaran untuk belajar, untuk meningkatkan potensinya, dan pada akhirnya dilakukan bagaimana hasil proses pembelajaran tersebut, dan melakukan refleksi apa yang sudah dilakukan dan apa belum, apa yang perlu diperbaiki, apa hal yang baik dan semacamnya. Mungkin itu Pak Sudarmono yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menjawab. Kami kembalikan kepada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak Sudarmono? Intinya sama secara substansi ya Bapak. Hasilnya adalah 8 DPL itu. Siswa memiliki 8 profil lulusan. Oke, untuk penanya ketiga yaitu Bapak Sutrisno dari SMA Negeri 1 Tapung Hulu yang langsung ditujukan oleh Ibu Niken. Silakan Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak sudah sangat antusias ya dan bertanya tentang tips ya. Pak Sutrisno mampir apa Pak? Sejarah. Sejarah. Masya Allah sejarah ya. Iya. Untuk tips ya, mungkin kita bisa kembali lagi pada 4 kerangka pembelajaran Bapak. Ya, di mana 4 kerangka pembelajaran tersebut yang pertama adalah praktik pedagogis. Nah, di situ kita menerapkan apa sih model pembelajaran yang akan kita pakai, yang kita gunakan, ya. Kemudian metode pembelajaran yang akan kita laksanakan, bisa diskusi, misalnya atau tanya jawab, karena biasanya dengan diskusi itu murid lebih antusias dan berkolaborasi, gitu. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar. Nah, kita harus perhatikan juga apakah kita perlu menggunakan lingkungan belajar hanya di dalam kelas saja atau perlu membawa murid untuk belajar di luar kelas misalnya. Kalau sejarah barangkali itu ya observasi atau berkunjung ke tempat-tempat bersejarah itu saya yakin memberikan pembelajaran yang bermakna untuk murid. Kemudian yang ketiga, kerangka pembelajaran itu adalah pemanfaatan digital. Nah,
Pak Rinaldi tidak ada ya. Saya hotspot Pak dulu dari HP sendiri karena keterbatasan slide itu. Kemudian yang terakhir kemitraan Pak. Kemitraan itu juga opsional dalam pembelajaran. Kita bisa bermitra dengan guru mata lain misalnya, atau kalau biologi kemarin itu memang untuk sementara saya belum bermitra dengan guru mata pelajaran yang lain, atau juga bisa dengan orang di luar, misalnya instansi atau orang-orang yang mungkin relevan dengan pembelajaran kita. Mungkin itu Pak. Jadi memang teknologi, digital dan sebagainya itu tidak jadi halangan, karena itu hanya opsional yang menambah ya kalau ada. Mungkin itu Pak Bu dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Bagaimana Bapak Sutrisno? Oke, sekali lagi kita beri aplaus untuk para panelis kita, Bapak Ibu. Berhubung ada terdapat keterbatasan waktu, jadi kami hanya buka sesi 3 penanya tadi itu aja ya Bapak Ibu. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, 3 penanya akan kami beri apresiasi berupa door prize. Silahkan yang bertanya di depan. Bapak Rian, Bapak Sudarmono, dan Bapak Sutrisno. Ya, hari ini cenderung semua ya Pak Rian ya. Oke, silahkan maju ke depan Bapak-Bapak. Kami mohonkan untuk menyerahkan yaitu Ibu Sarbiati, Ibu Neneng, sama Bapak Khairudin. Ya, didampingi sama Pak Wati. Jangan banyak orangnya ya besar ya. Ya, Sarbiati ngasih tahu Rian. Pak Rian. Ayo sore. Oke, kita kasih aplaus. Kita kasih aplaus Bapak Ibu. Nah, mohon kalau bertiga yang penanya-penanya hebat sama panelis dan fasilitator. Silakan Bapak Ambar, Bapak Kalian dan Ibu Asmanida untuk mendampingi panelis dan fasilitator. Ya, terima kasih untuk